Cita, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita belum terlalu banyak orang siang hari ini, amin. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya boleh keluar dari tempat duduknya. Boleh disapa samping kiri kanannya, sebanyak 5 orang dijangkau. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus sangat-sangat mencintai engkau. Berapa banyak yang percaya bahwa setiap pujian kita penuh kuasa, amin. Setiap kita yang bersyukur menyanyikan puji-pujian akan menyukakan hati Tuhan, katakan amin. Yang mau bersuka cita mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Bapak Engkau yang sangat baik bagi setiap kami. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di
Jesus, amin. Pria katakan Jesus. Sama-sama kita bersenandung yang wanita, oke? Coba yang pria lambaikan tangan. Sambil bertepuk tangan ikuti gerakan saya. One, two, Jesus. Jesus, you pria. Hey, 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 hey. Kurang keras gak pria ini? Bisa lebih keras lagi pria. Jesus. Gantian yang wanita bersama-sama sambil bertepuk tangan. Shout Jesus, Jesus, Jesus. Yang pria, and forever. Sekali lagi yang wanita dan yang pria bersama-sama. Jesus, Jesus, you. Tangannya tinggi. And forever. Bersama-sama, amin. Kita lambaikan kedua tangan kita tinggi bersama Jesus. Jesus, you. Hey, and forever. Lebih lagi, shout Jesus, Jesus, come on. Jesus, you are the Savior. My princess, and forever, and forever and ever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Sorakan yes. Sorakan. Sekali lagi angkat kedua tangan kita katakan. And forever and ever I'll give my praises to you. Hallelujah, hallelujah. Ya Tuhan Yesus, selama-lamanya kami mau tetap melekat dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, menyukakan hati-Mu. Dan kami percaya semua pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Semua penyembahan kami dari hati kami yang tulus untuk mengagungkan Engkau Allah kami yang duduk di tempat maha tinggi. Siang hari ini biar menjadi waktu yang terbaik Tuhan, untuk Engkau hadir lebih lagi melawat setiap kami umat-Mu di tempat ini. Tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi rutinitas menyembah Tuhan. Tetapi biarlah menjadi komitmen kami, keputusan kami untuk menyembah Engkau Allah kami. Ini setiap kami Tuhan. Tilik dan selidiki setiap hati kami. Kuduskan setiap penyembahan kami. Dan bimbing kami Roh Kudus untuk masuk ke ruang yang maha kudus itu. Menyembah Bapa kami, menyembah Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus namanya. Mari bersama-sama kita buka kedua tangan kita dan sembah Dia. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongannya Dia berikan bagi setiap anak. Bahkan Dia mengasihi setiap anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Oh terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah. Biarlah ya Ramasyakarala. Ramasyakarala ya Ramasyakarala. Kami hampir padamu, kami hampir hadirat-Mu, kami bawa hidup kami menyembah-Mu, kami muliakan Allah kami yang maha kudus, yang naik ke
lebih lagi dan sembah. Bawa setiap nyanyian mazmurmu dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang baik, selama-lamanya ku mau menyembahmu Bapa. Apapun musim kehidupanku, ku mau tetap menyembah dan bersuka cita. Sebab Allahku sangat baik, sebab Allahku memeliharaku, sebab Allahku menjagaku. Kami persembahkan yang terbaik yang ada pada setiap pribadi kami siang hari ini di dalam bait-Mu Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan
Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini indahnya hadirat-Mu Tuhan. Bersamamu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah Dia, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu sampai kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Hanyakah dalamku, kekudusan-Mu Bapa penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Lebih sungguh lagi, angkat kedua tangan-Mu, sembah Dia, katakan Engkau Tuhan, tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu dengan iman percaya, hingga kemuliaan. Sekali lagi dengan iman katakan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Yang kami perlukan kekudusan-Mu melingkupi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kuduskan hidup kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan, biar kami melihat kemuliaan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Biar kami
Arahkan hati kita lebih sungguh di hadapan Tuhan. Berkata-katalah di dalam roh, berkata-katalah di dalam penyembahan setiap umat-Mu. Oh Tuhan, we welcome you Holy Spirit in this place. Bebaskan rohmu untuk menyembah. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tiada yang terbatas di dalam menyembah Yesus Tuhan. Berserulah, berserahlah. Ya Yesus, ambil alih kehidupan kami. Ya Roh Kudus, memegang kendali atas hidup kami. Mari ambil 1-2 menit Bapak Ibu Saudara. Renungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan kami. Tapi Roh Kudus, Engkau kekal, Engkau abadi, menyertai langkah kehidupan kami. Buka hatimu lebih lagi. Yang mau dijamah Roh Kudus, mari buka kedua tanganmu. Tersungkurlah di kaki Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan, aku perlu Roh Kudus lebih lagi. Sembah dia, sembah
kami perlukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tidak ada artinya hidup kami tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami sama-sama mengangkat tangan kami Tuhan, pengakuan yang sama. Kami perlukan Roh Kudus, Roh Allah yang sama, Roh Allah yang melayang-layang atas Indonesia. Oh, Roh Allah yang bekerja atas Indonesia, membawa perubahan atas Indonesia. Kami berkatakan siang hari ini, transformasi pasti terjadi, kebangkitan pasti terjadi. Oh, apa yang Tuhan firmankan atas Indonesia, kami berkatakan terlaksana dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati dengan kesejahteraan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati pemimpin kami, oh presiden, wakil presiden, orang-orang yang duduk di roda pemerintahan, diberikan hati yang takut akan Tuhan, diberikan hati yang benar, oh sehingga melaksanakan kebenaran bagi bangsa ini, setiap keputusan yang tepat bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, bahkan ada atas gereja-gereja Tuhan, ada atas gereja kami, oh atas Bapak Gembala pembina kami juga, oh dan keluarga, kami berkatakan Tuhan, Roh yang sama memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, pakai Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, oh sehingga gereja cabang, rayon, ranting semua, oh kami ada dalam gelombang yang sama, kegerakan yang sama. Terima kasih Tuhan, untuk amanat agung Tuhan dituntaskan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga perkatakan ada atas gereja kami GBI Suropati Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kami mengangkat tangan kami menopang Bapak Gembala kami dan keluarga. Kami tahu ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada limpahan anugerah, kasih setia, pertolongan yang dari Tuhan. Ada atas Bapak Gembala, atas kesehatan, atas pekerjaan, atas usaha, atas apapun yang dilakukan Bapak Gembala dan keluarga dalam nama Yesus. Oh, penyertaan, pembelaan, pertolongan yang dari Tuhan terus ada atas keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, ada atas setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, pengerja jemaat onsite, online, bahkan dalam wadah JMM. Kami tahu Tuhan, kami sedang dituntun Tuhan, kami sedang dibawa naik oleh Tuhan, untuk kami terus boleh berjalan maju Tuhan. Oh, kami berkatakan setiap proses yang ada dalam hidup kami hanya untuk membawa kami melihat kemuliaan Tuhan, hanya untuk membawa kami melihat Tuhan baik, Tuhan sanggup, Tuhan bekerja menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami Tuhan, Engkau katakan adalah orang-orang yang menang bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Maka kami juga berdoa Tuhan, buat orang-orang yang memperhatikan rumah Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap benih, setiap korban, setiap persembahan, harta yang dibawa ke rumah Tuhan Kau memberkati. Dan Tuhan melimpahkan kembali berkat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, orang yang menabur akan menuai. Dan tahun ini kami berkatakan tahun penuaian atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, juga Engkau membawa kami dari penghujung bulan ini. Dan kami siap memasuki pertengahan tahun. Kami percaya ada pemeliharaan Tuhan. Musim boleh berganti, hari boleh berganti, bulan boleh berganti, tetapi Tuhan selama-lamanya tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya saudara, bersyukur boleh kita mengakhiri daripada penghujung bulan ini, di mana kita akan masuk dalam 50% daripada tahun ini, yaitu bulan yang ke-6. Saya percaya kalau tanpa Tuhan kita tidak ada hari ini. Semua karena Tuhan. Yang percaya pasti kau ditolong Tuhan. Lambaikan tangan sekali lagi. Tuhan akan memelihara engkau meskipun orang berkata dunia tahun gelap,
Indonesia gelap, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus ada terang di dalam bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Yang percaya pada anak Tuhan, lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami mau berkata, ya Tuhan, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Ora marasina. Karena kasih-Nya. Yang percaya tolong Tuhan katakan, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya kau disayang Tuhan, lambaikan tangan lagi. Percaya kau disayang, dipelihara Tuhan, lambaikan tangan lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Biarlah bagian dari iman kami ya Tuhan. Kami mau katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yang yakin Tuhan memberkati katakan, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu. Mari sangdam jemaat bangkit
Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Di mana kami boleh memasuki daripada penghujung bulan. Dan di mana kami akan memasuki bulan yang baru. Dan di mana kami sedang mengadakan sebuah sembahyang kepada Tuhan. Menyembahyang kepada yang Maha Kudus. Sembahyang kepada yang Maha Mulia. Yang Maha Agung. Yang ada di tengah kami. Biarlah kami hanya fokus kepada Tuhan kami. Biarlah kami datang di hadapan-Mu tidak dengan tangan yang hampa. Biarlah kami membawa doa dan penyembahan kami dengan hati yang terdalam yang mengasihi Tuhan. Dan kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan izinkan ada lembah air mata atau lembah keselamatan dalam kehidupanmu, tetaplah berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sekala bala-bala-bala-bo. Jesus, Jesus. Perkatakan yang baik tentang Tuhan. Ingat dahulu kau pernah ditolong Tuhan. Dan ke depan pun kau akan ditolong Tuhan. Mari bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan kami berada di gunung, kami bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kami berada di lembah pun kami bersyukur. Sebab itu semua baik ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang tertindas, itu baik bagi kami. Supaya kami belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kami belajar tentang kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Yang sedang berdoa, Tuhan jawab doa mereka. Katakan imanmu, aku disayang Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Di depan hidupku ada masa depan. Orang para segala bala-bala, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan kemenangan. Orang para segala bala-bala. Biar orang yang tidak berdaya ini berkata, aku pahlawannya Tuhan. Biarlah ratapan kami juga jadi tari-tarian ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Kami percaya Engkau dapat di tempat ini ya Tuhan. Yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh, yang butuh pertolongan katakan aku ditolong Tuhan, yang butuh mujizat katakan aku telah terima mujizat. Oh Jesus, oh ora para sekala para. Mari lebih lagi dengan Tuhan. Jangan biarkan roh itu padam. Terus mengalir. Oh Jesus.
Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian dan ucapan syukur umat-Mu ya Bapa. Engkau disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Hari ini kami perlu firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Supaya kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Hari ini saya, kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya kasih judul lebih daripada pemenang. Katakan sama-sama, lebih daripada pemenang. Ya, Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, percaya nggak bahwa keadaan ke depan tidak akan lebih baik? Keadaan ke depan akan makin tambah susah. Percaya? Ya, saya datang bukan untuk nakut-nakutin setiap kita, tapi firman Tuhan sudah menuliskan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Hidup itu makin lama bukan makin mudah Bapak Ibu. Kemajuan teknologi memang mempermudah ke setiap kita, tapi karena kemajuan teknologi juga menciptakan gelombang PHK di mana-mana Bapak Ibu ya. Bukan cuma di dunia ini Bapak Ibu. Tetapi dalam gereja-gereja Tuhan juga terjadi gelombang PHK. Hari ini Bapak Ibu, kita punya dolar udah berapa duit Bapak Ibu ya. Hampir terjadi seperti tahun 98 Bapak Ibu. Tadi pagi saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu ada hashtag Indonesia Gelap. Tahu hashtag itu? Beberapa waktu yang lalu ada hashtag kabur aja dulu ya. Karena apa? Karena ada begitu banyak anak-anak muda kita, mereka tidak bisa melihat masa depan di Indonesia. Mereka kabur ke luar negeri, cari kerja di luar negeri Bapak Ibu. Keadaan tidak akan lebih baik. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hidup orang percaya tidak pernah ditentukan dari situasi dan kondisi. Hidup orang percaya itu ditentukan karena Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu yang lebih penting bukan situasi dan kondisinya yang lebih baik. Yang lebih penting adalah saudara dan saya, kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin kita berubah, semakin kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saya mau nanya, ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada. Oke, ayat yang ke-36. Seperti ada tertulis, perhatikan baik. Oleh karena engkau, oleh karena Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37 kita baca sama-sama dengan semangat 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu Paulus menulis surat ini, jemaat Roma hari itu sedang mengalami kondisi yang tidak mudah. Kenapa? Karena hari itu orang Kristen sedang dikejar-kejar.
Mereka sedang dianiaya, mereka disiksa, mereka dibunuh. Kenapa? Karena kota Roma dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Kaisar Nero. Kaisar yang stegi, katakan sama-sama stegi. Tahu stegi? Setengah gila. Katakan sama-sama setengah gila. Ini kaisar kejam banget nih Bapak Ibu ya. Sejarah sudah membuktikan ini kaisar bahkan dia berani membunuh keluarganya sendiri. Hanya karena dia mencurigai keluarganya itu mau mengambil mahkotanya. Ya, makanya nggak ada. Orang tua yang kasih nama anaknya Nero tuh nggak ada. Yang ada orang kasih nama peliharaannya Nero ada. Setuju ya? Ada yang namanya Nero di sini? Nggak ada. Karena apa? Karena ini kejam sekali kaisar. Nah, untuk dia membangun sebuah kota Roma yang baru, apa yang harus dia lakukan? Dia mencari kambing hitam dan salah satu kambing hitamnya adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dia membangun pasukan khusus, sekelompok pasukan khusus. Kemudian pasukan khusus ini dilatih untuk berpakaian seperti orang Kristen, berperilaku seperti orang Kristen, berbicara seperti orang Kristen. Kemudian pasukan khusus ini pada satu malam diutus untuk membakar kota Roma. Kemudian pasukan khusus ini masuk ke kampung-kampung orang Kristen sehingga orang-orang di kota Roma berpikir yang membakar kota mereka adalah orang-orang Kristen. Dan dari saat itulah orang-orang Kristen ditangkepin. Mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka dianiaya. Jadi hari itu orang percaya sedang mengalami situasi yang sangat tidak mudah. Mungkin sama dengan kehidupan setiap kita. Mungkin ada beberapa di antara kita sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Mungkin kita sedang menghadapi masalah demi masalah. Satu masalah selesai, datang masalah yang lain. Dan kadang-kadang masalah yang datang tidak datang sendirian, datang bersama dengan kawan-kawannya. Kita sedang menghadapi situasi yang mungkin membuat kita kecewa, membuat kita hampir menyerah. Tapi sama seperti jemaat di kota Roma yang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi Paulus berkata, dalam semuanya itu kamu lebih daripada pemenang. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah masa depan kita. Percayalah, sesulit apapun situasinya, saudara dan saya, Tuhan sudah menetapkan kalau setiap kita orang percaya akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaannya hari ini, apa yang menjadi kunci kemenangan setiap kita? Apa rahasia di balik orang-orang yang lebih daripada pemenang? Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa katanya? Oleh Dia. Apa? Nih sorry nanya dulu nih, udah pada makan siang belum? Gak ada tenaganya sama sekali baca firman ya kan. Oleh Dia, ulang, oleh Dia yang apa? Katakan sama-sama, telah. Telah itu apa sih telah? Sudah. Berarti kekristenan itu sudah. Bukan alhamdulillah. Halo? Inilah letak kekuatan kita. Inilah kunci kemenangan setiap kita. Di manakah letak kekuatan orang percaya? Kalau setiap kita menyadari bahwa Dia telah
mengasihi kehidupan setiap kita. Waktu saya mempelajari ayat ini, ternyata ini kebenaran yang fundamental. Ini adalah kunci kemenangan kehidupan setiap kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan seringkali kebenaran ini dipakai iblis untuk mengalahkan setiap kita. Iblis mengalahkan setiap kita dengan cara membuat saudara dan saya menjadi orang yang ragu-ragu. Apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak? Makanya hari ini kalau ada yang meragukan, Tuhan sayang gak sih sama saya Pak Pendeta? Kalau ada yang ragu-ragu, ragukanlah keraguanmu itu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Ragukanlah keraguanmu itu. Berapa banyak kita kehilangan kesempatan. Berapa banyak kita jadi orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena kita meragukan kasih Tuhan. Ada begitu banyak orang berkata, Pak Pendeta, saya udah rajin kebaktian. Bahkan saya udah ikut pelayanan, kasih persembahan, rajin kasih perpuluhan. Tapi kenapa Tuhan gak jawab doa-doa saya Pak Pendeta? Bahkan saya lihat tuh Pak Pendeta, ada tetangga saya gak pernah kebaktian, gak pernah ke gereja. Rasanya kok hidupnya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Sedangkan saya yang udah rajin kebaktian, seakan-akan Tuhan gak jawab doa saya. Waktu kita meragukan apakah Tuhan sayang sama kita atau tidak, disitulah saudara sedang membuat pintu yang besar untuk iblis masuk dalam kehidupan setiap kita dan menghancurkan setiap kita. Ya mengerti, katakan amin. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, 10 dan 11. Firman Tuhan katakan begini, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan apa? Dan inilah kasih itu. Kasih itu apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-19, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 2,5. 3. Ulang, 1, 2, 3. Kita bisa mengasihi. Kenapa? Karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Makanya hari ini teman-teman, kalau engkau gak pernah ngalami kasih Tuhan, omong kosong engkau bisa mengasihi Tuhan. Kamu mau berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kalau kita gak pernah ngalami kasih Tuhan terlebih dahulu, omong kosong. Halo? Saudara mau nyanyi 1000 lagu rohani satu hari yang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi kalau kita gak pernah ngalami terlebih dahulu kasih Tuhan, kita gak akan pernah mencintai Tuhan. Kita akan gagal kalau kita berusaha mencintai Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Berapa banyak orang-orang Kristen kembali jadi agama lamanya hanya karena mereka kecewa. Mereka gagal mengasihi Tuhan karena mereka telah gagal mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang-orang Kristen di dalam Alkitab, mereka menjadi begitu radikal. Mereka berani mati buat Tuhan. Mereka berani membela Yesus mereka. Kenapa? Karena mereka udah ngalami kasih Tuhan dulu dalam kehidupan mereka. Makanya pastikan pulang dari tempat ini. Kalau engkau belum mengalami kasih Tuhan, jangan pulang. Ikut kebaktian nanti sore. Lumayan 3 orang daripada gak ada.
Halo? Petrus, rasul yang sangat luar biasa. Berusaha membuktikan kalau dia mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Suatu hari Yesus berkata, "Hei murid-murid, satu hari iman kalian akan terguncang." Petrus berkata, "Yang lain boleh tergoncang, Petrus nggak akan tergoncang." Saya mau nanya, keren nggak Petrus? Omongnya gede. Katakan sama-sama omdo. Omong doang, iya kan? Betul nggak? Yesus berkata, "Sebentar lagi aku akan masuk Yerusalem dan aku akan disalibkan di sana." Saudara tahu Petrus ngomong apa? Petrus ngomong begini, "Kalau ada yang berani senggol-senggol guru, langkain dulu mayat Petrus." Sedap. Keren nggak Petrus? Keren. Omong doang. Begitu dia diperhadapkan dengan seorang budak kecil. Dia diperhadapkan dengan seorang anak kecil. Tuh anak kan cuma ngomong begini doang kan. Ini kalau pakai bahasa Betawi ya. Tuh anak ngomong begini, "Om, om ini kan temenan kan sama om yang lagi digebukin itu kan." Tahu Petrus ngomong apa? Sorry, ini kalau pakai bahasa Betawi. Sumpah mati sambar geledek. Gua gak kenal sama tuh orang yang digebukin. Petrus bersumpah-sumpah gak kenal sama Yesus. Berapa kali? 3 kali. Dia mengkhianati Yesus. Saya mau nanya, mana dosa yang paling besar? Dosanya Petrus apa dosanya Yudas? Ini pertanyaan. Tolong dijawab. Dosanya Petrus apa dosanya Yudas? Nggak boleh dua-duanya, nggak boleh sama. Mesti pilih salah satu. Petrus apa Yudas? Yang Petrus. Yang Yudas. Yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya mau khotbah pakai bahasa roh. Pusing-pusing saudara. Halo? Dosanya Petrus lebih jahat daripada dosanya Yudas. Dosanya Yudas itu cuman dia menjual informasi. Yang mana yang Yesus yang kucium itulah yang Yesus. Yang mengkhianati Yesus siapa? Yudas, Pak, 3 kali. Itu sebabnya waktu mata Petrus ketemu dengan matanya Yesus, dia sudah mengkhianati Yesus 3 kali. Apa yang terjadi? Dia kembali ke manusia lamanya, Pak. Jadi penjala ikan lagi. Dan saudara tahu di mana titik balik kehidupan Petrus? Di mana Petrus bertobat dan mengalami breakthrough? Satu hari di tepi pantai Danau Galilea. Di Israel tuh namanya Mensa Christi. Itu saya kalau datang ke Mensa Christi mesti ambil waktu. Untuk saya berdoa merenung. Kalau Tuhan selalu kasih saya kesempatan yang kedua. Di Mensa Christi itulah Yesus ngomong begini, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Simon menjawab, "Ya Guru, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Saya mau nanya, Yesus marah gak sama Petrus? Marah gak? Enggak. Dimaki-maki gak? Saya mau nanya ya sama saudara ya. Ini saudara ketemu nih ada orang yang nyakitin saudara, mengkhianati saudara. Saya mau nanya, yang Bapak Ibu kasih kepercayaan atau maki-maki dulu Pak? Ayo ngaku. Marahin dulu Om, maki-maki dulu Om, baru kasih kepercayaan. Betul gak? Lihat Yesus ya. Begitu dia datang kepada Petrus yang sudah mengkhianati dia. Yesus gak marah-marah. Yesus berikan kembali kepercayaannya kepada Simon Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan baik. Waktu Simon Petrus mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu.
Kasih Tuhan yang luar biasa itulah yang mengubahkan kehidupan Simon Petrus. Yang tadinya pengecut menjadi seorang pemberani yang luar biasa. Yang tadinya ngomong gede, ngomong doang, menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Betul gak sih? Di hari Pentakosta, dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dia berjalan ke bait Allah, ketemu orang lumpuh, ketemu orang sakit. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus yang lumpuh berjalanlah. Yang lumpuh bisa berjalan. Halo? Tahu bagaimana caranya Simon Petrus mati? Satu hari orang-orang jemaat Tuhan di kota Roma sedang dikejar-kejar mengalami penganiayaan. Rasul Petrus bersama dengan jemaat di kota Roma. Mereka hendak kabur, mereka hendak keluar dari kota Roma. Waktu mereka sampai di pintu gerbang kota Roma, Petrus melihat sekelibat bayangan putih. Petrus berkata, "Quo vadisnyo, mau kemana engkau Tuhan?" Kemudian bayangan putih tersebut berkata, "Aku hendak ke kota Roma untuk disalibkan yang kedua kali." Waktu Petrus mendengar bayangan putih tersebut ngomong seperti itu, Petrus tahu dan sadar ini pasti Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Rasul Petrus bersama dengan orang Kristen di kota Roma, mereka batal untuk kabur, Pak. Mereka nggak jadi kabur. Mereka kembali ke kota Roma, hadapi penganiayaan dengan gagah dan berani. Mereka ditangkap, Petrus ditangkap. Kemudian Petrus berkata begini, "Kalau Yesusku disalib dengan kepala di atas, aku tidak layak. Salibkan aku dengan kepala di bawah." Dan akhirnya Petrus tersalib dengan kepala di bawah. Halo? Makanya lihat ya, orang yang udah ngalami kasih Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya dari seorang pengecut, Tuhan ubah jadi seorang pemberani yang luar biasa. Makanya begini, di mana letak kemenangan kita? Letak kemenangan kita adalah kalau kita hidup dalam sebuah kenyataan, kita hidup dalam sebuah pemikiran, Tuhan yang hebat dan besar senantiasa mengasihi kehidupan setiap kita. Amin. Kasih Tuhan itu beda dengan kasih dunia, Bapak Ibu. Saya mau nanya, orang dunia punya cerita cinta gak? Hollywood punya Titanic. Pernah nonton film Titanic? Yang diperankan oleh saudara kembar saya bernama Leonardo DiCaprio. Itu kan film fenomenal. Udah pernah nonton belum Ci? Titanic Ci. Itu kan kisahnya sedih tuh. Waktu Leonardo DiCaprio, waduh udah kedinginan. Ya kan pacarnya ada di atas kayu. Kemudian diiringin dengan lagu sayatan biola, My Heart Will Go On. Itu kan kita ngerasa bahwa itu kisah cinta yang sangat luar biasa tuh. Halo? Orang Cina punya Sampek Engtai. Orang Indonesia juga ada kisah cintanya. Ada apa dengan cinta? Yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Ingat nama saya Nicholas. Nama saya ada di mana-mana Bapak Ibu. Itu 14 tahun Pak. Saya nungguin endingnya tuh. Dari AADC 1 sampai AADC 2. Berapa tahun nungguinnya? 14 tahun. Itu orang dunia nyari yang kayak begitu. Bahkan teman-teman tahu nggak? Di Jakarta, di Betawi, ada kisah cinta yang sangat luar biasa. Kisah Bang Pitung dengan Mpok Entin. Udah pernah dengar belum ceritanya? Jadi satu hari Mpok Entin ke pasar, ketemu Bang Pitung. Bang Pitung ini preman pasar. Kesenggol Pak, kesenggol belanjaan jatuh. Waktu mereka lagi ngambil beresin sama-sama, mata ketemu mata. Hati ketemu hati, falling in lah Pak, ya kan. Pacaran lah mereka.
Masalahnya keluarga gak setuju. Kenapa? Bang Pitung preman, Ponting dari keluarga ningrat, mau dipisahkan. Gimana caranya? Suatu hari, wah ini sejarah Valentine seluruh dunia dari kisah Pontin Bang Pitung. Baru tahu kan? Jadi satu hari waktu mereka lagi ngapel, hari Sabtu 14 Februari. Bang Pitung selesai ngapel, pulang ngapel, dicegat sama company Belanda dan jawara-jawara Betawi. Mau dimatiin nih si Pitung. Waktu mereka udah berantem, Pitung didor sama company. Waktu jawara Betawi ambil golok, mau dibelah pak kepalanya. Dari dalam rumah Mpok Entin teriak, Pitung, jangan sakiti kekasih hatiku. Wah, kemudian Mpok Entin memeluk Pitung. Jawara Betawi yang udah mau sayat golok pak, udah gak bisa tahan. Waktu ditebas, bukan kepala si Pitung yang kena, kepala si Mpok Entin yang kena. Kepalanya putus, jatuh. Waktu kepalanya putus jatuh, orang-orang pada teriak, Pale Entin, Pale Entin. Pale Entin ya kan. Dan disitulah ya kan diperingati hari Valentine seluruh dunia. Dari kisah Bang Pitung. Baru tahu ya? Kemana aja kalian? Saya mau nanya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kenapa Empontin rela mati buat si Pitung? Ya ampun. Ini kalau kebaktian belum makan begini nih, agak susah mikirnya. Saya ulang sekali lagi, menurut Bapak Ibu kenapa si Empontin rela mati buat si Pitung? Karena si Pitung adalah kekasihnya, pacarnya. Iya kan? Ya wajar dong, cinta mau mati. Setuju gak? Makanya kalau kesaksian-kesaksian, ada seorang bapak rela mati, rela memberikan ginjalnya buat anaknya. Buat saya mah itu kesaksian biasa. Kenapa dia berani mau ngasih ginjalnya buat anaknya? Ya anaknya sendiri, coba anak orang lain, mau gak dia kasih ginjalnya? Halo? Paham yang saya maksud? Itu mah biasa aja. Betul gak? Nih, kasih Tuhan. Saya mau kasih tahu derajat kasihnya Tuhan. Roma 5 ayat yang kelima. Ini nih angka-angka -1 46 menit nih begitu mengintimidasi. Menghalangi pemberitaan firman ini. Roma 5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayat yang ke-6 Roma 5 firman Tuhan katakan apa? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan Allah. Ayat yang ke-7 1, 2, 3. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang ayat yang ke-8 yang terakhir kita baca dengan semangat 45. 1, 2, 3, 4, 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Lihat ya derajat kasih Tuhan. Tuhan mengasihimu bukan ketika engkau udah hidup benar. Saudara masih hidup dalam dosa. Tuhan sudah mengasihi saudara. Ini derajat kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu sempurna bro. Katakan sempurna. Artinya apa? Dia gak akan bertambah. Kalau saudara baca Alkitab, gue akan saat teduh. Enggak, kasihnya juga gak akan berkurang. Tapi kasih yang sempurna Tuhan berikan kepada kita. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang mengerti katakan haleluya. Makanya pulang dari tempat ini, sadarilah siapapun engkau, apapun latar belakang engkau
engkau dikasihi dan dicintai sama Tuhan. Kalau engkau tahu engkau dicintai sama Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati hidupmu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Yes, Lord. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dengan iman sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Bapak Ibu teman-teman boleh buka mata. Seberapa banyak di antara kita hari ini, engkau yang senantiasa ragu. Engkau seringkali bertanya-tanya, karena situasi dan kehidupanmu yang penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau sayang sama aku Tuhan? Kita seringkali mempertanyakan Tuhan. Kalau hari ini engkau seringkali ragu-ragu sama Tuhan, engkau sedang membuka sebuah celah untuk iblis masuk dalam hidupmu dan menghancurkan hidupmu. Itulah cara iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Satu hari saya pernah berkhotbah di sebuah kota yang dihadiri oleh begitu banyak pelajar. Mungkin 1.300, 1.400 pelajar. Sementara saya lagi khotbah, baru 15 menit khotbah, tiba-tiba Roh Kudus berbicara di hati saya, memberikan impresi. Roh Kudus berkata, tutup Alkitabmu sekarang, langsung altar call. Widih,
Itu hati nurani dengan suara daging saya. Berteriak-teriak di dalam batin saya. Tunggu Tuhan. Baru 15 menit nih anak-anak gak ngerti apa yang saya khotbahin. Iya kan? Ntar kalau saya altar kalau gak ada yang maju. Yang malu siapa? Saya. Iya kan? Belum ngerti. Ntar Tuhan 30 menit lagi baru kita altar call. Saya khotbah lagi sementara saya lagi khotbah. Tuh suara ngomong lagi di hati saya. Tutup Alkitabmu sekarang. Langsung altar call. Saya taat. Saya nurut. Saya tutup Alkitab saya. Saya undang pemain musik. Sementara lagi nyembah. Saya altar call. Tuh saya altar call gak berani buka mata. Merem. Malu, takut malu. Gak ada yang maju gimana. Kan malu ya itu kan bener sih. Tapi sementara saya lagi altar call. Saya kaget bukan main. 80% anak berdiri maju memberikan dirinya untuk panggilan altar. Dan saudara tahu siapa yang gak maju? Panitia. Memang kalau dalam acara-acara seperti itu yang paling jarang dilawat Tuhan panitia biasanya. Karena mereka merasa yang punya acara kan. Biasalah udah pada maju semua, udah pada nangis-nangis. Saya taruh mic, saya tumpang tangan satu-satu. Sebentar lagi saya lagi tumpang tangan, ada seorang anak perempuan. Nangis kejer, keluar air mata. Saya tumpang tangan, saya ngomong begini sama dia. Tuhan Yesus mengasihimu. Waktu saya bilang begitu, dia langsung tepis tangan saya. No way! No way. Jangan-jangan dia udah kelamaan sekolah di luar negeri jadi lupa bahasa Indonesia. Kayak kan no way soalnya kan bahasa Inggris itu. Saya deketin lagi, tumpang tangan lagi. Sekarang saya doain pakai bahasa Inggris. Jesus love you, Jesus love you. Ditepis lagi yang kedua. No way! 2 kali. Berarti apa? Ini anak gak mau didoain kan? Kalau gak mau didoain saya tinggal, saya doain yang lain. Sementara saya lagi doain yang lain. Roh Kudus ngomong lagi di hati saya. Balik lagi ke tuh anak perempuan, doain lagi. Tuhan udah 2 kali dia no way sama saya Tuhan. Masa saya mesti doain lagi? Balik doain. Saya balik lagi. Waktu saya balik saya toel tangannya. Saya suruh keluar ruangan. Sampai di luar ruangan saya nanya sama dia. Seumur hidup saya pelayanan. Belum pernah ada yang teriak sama saya no way. Kenapa kamu no way sama saya? Kenapa kamu gak mau saya doakan? Kemudian dia berkata begini. Pak Pendeta, kalau Tuhan baik sama saya, kenapa hidup saya hancur model kayak begini? Emang kenapa hidup kamu? Hidupnya hancur karena dia tidak mendapatkan kasih Bapa. Papanya kabur dengan wanita lain, tinggalkan mamanya. Mamanya harus banting tulang kerja keras supaya dia dan 2 adiknya bisa makan dan sekolah. Bertahun-tahun papanya gak pernah pulang. 1 hari papanya pulang. Mereka udah seneng papanya pulang karena mereka berpikir papanya pulang bertobat. Gak taunya papanya pulang karena duitnya udah habis. Makanya papanya pulang, papanya rayu-rayu lagi mamanya. Mamanya terima lagi papanya. Waktu diterima lagi, tabungan mamanya diambil lagi sama papanya. Papanya kabur lagi sama cewek lain. Itulah yang membuat anak ini luka hati. Dia punya tante di Amerika. Tantenya berkata, bawa anakmu yang paling besar ke Amerika, biar dia disekolahin di sini. Berangkatlah anak perempuan ini ke Amerika. Waktu dia sampai di sana, dia berkata, justru di titik itulah hidup saya makin hancur. Saya udah gak tahu lagi sudah berapa ratus laki-laki yang udah saya tiduri. Saya tiduri laki-laki, saya tinggalkan. Saya balas dendam terhadap laki-laki. Pak Pendeta, kalau Tuhan baik sama saya, kenapa hidup saya model hancur kayak begini? Saudara tahu, saya cuma bilang begini sama dia. Dengan 1000 laki-laki pun kamu tidur, Tuhan Yesus tetap mencintai dan mengasihi kamu. Waktu saya buat dia menyadari Tuhan mengasihi dia, dia buka hatinya buat Tuhan Yesus, memberi diri, percaya kepada Tuhan.
pada akhirnya bertobat dan dibaptis. Yang mengerti katakan amin. Seberapa banyak di antara kita pada pagi hari ini engkau yang seringkali meragukan Tuhan mengasihi engkau. Seberapa banyak di antara kita hari ini engkau mau kembali hidup di jalan Tuhan. Engkau mau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Situasi dan kondisi boleh bertambah berat, tapi engkau tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Seberapa di antara kita yang mau hidup berkemenangan, boleh lambaikan tangan yang tinggi. Boleh lambaikan tangan yang tinggi. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Come on. Sekali Yesus selamanya. Harapanku. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Sekali Yesus selamanya. Harapanku. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di Yes Lord. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita. Come on. Penyertaan-Mu. Aman dan sejahtera walau di penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Oh Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Oh Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan setiap kami. Tidak ada yang pernah sia-sia dengan apa yang kami lakukan. Hari ini kami hidup karena Tuhan telah mengasihi kami. Kami ada sampai dengan hari ini, semua karena Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan masa depan kami ada. Pengharapan kami gak akan pernah hilang di dalam Engkau. Jaga sertai kehidupan kami, supaya setiap kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari kita kasih God tepuk bless tangan you. yang dahsyat. Tuhan memberkati. Haleluya. Kasih tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang lebih dari pemenang katakan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita siapkan persembahan syukur kita, namun kita berdoa terlebih dahulu.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami terima. Materaikan dan teguhkan itu dalam hati kami Tuhan. Tuntun bimbing kami Tuhan, agar kami punya iman yang besar bahwa Allah kami adalah Allah yang sempurna, yang akan menjadikan setiap kami lebih dari pemenang menghadapi apapun tantangan kehidupan kami hari-hari ini. Kami mengangkat tangan kami memberkati Bapak Dieter ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pelayanannya, pekerjaannya, bahkan rumah tangganya Tuhan Yesus yang menyertai. Tuhan Yesus dengan kebajikan dan pengurapan-Mu Tuhan, sertai setiap langkah-langkah apapun yang dikerjakannya Tuhan. Engkau Allah yang akan membuatnya berhasil. Kami berucap syukur, kami kembalikan persembahan syukur kami siang hari ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita dan kami memberikan karena kami mengasihi Allah kami. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, persembahan dijalankan dan kita sama-sama saksikan tayangan multimedia. Shalom saudara-saudari yang terkasih, saya Andrew Lawrence. Senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Surapati News. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja, serta Jemaat GBI Suropati mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Dieter Nicholas yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 1 Juni 2025 yang diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. GBI Men Armet pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aven Hardianto disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah menara doa malam onsite setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam yang diadakan di Suropati Hall. Mari mengawali hari dengan bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan bersama Bapak Gembala Pendeta Aven Hardianto di Morning Worship GBI Suropati yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 5 pagi. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA atau dengan menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Salah satu sistem penggembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KUL. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau nomor WhatsApp Center KUL. Halo pasukan Next Generation, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah pemuda-pemudi loh. Ayo beribadah dan berfellowship bersama. Seru banget loh. Hanya di GBI Suropati Hall. See you, bye. By For Blessing. Tidak ada yang lebih menenangkan selain daripada menjadi berkat bagi sesama. Miliki koleksi-koleksi kaos dari kami. Kaos mengasihi Tuhan dan sesama. Kaos bangkit jadi teranglah. Dan kami baru merilis kaos edisi terbaru, yaitu kaos Tahun Penuaian. Saudara dapat membeli melalui online shop, Tokopedia maupun Shopee dengan scan kode QR yang tertera di layar. Jadilah berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada Kamis 29 Mei 2025 bertempat di GBI Transmart. Ibadah diselenggarakan dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 5 sore. Kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita yang terus percaya dan mengasihi Dia. Ajaklah teman, keluarga, serta kerabat Anda untuk bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan melalui ibadah ini.
diwajibkan bagi seluruh pengerja untuk menghadiri doa pengerja yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pada pukul 9:30 pagi bertempat di Suropati Hall. Doa pengerja akan dilakukan secara serentak oleh seluruh pengerja yang ada di bawah naungan GBI Gatot Subroto dan disertai dengan perjamuan kudus. Shalom, kami mengundang seluruh jemaat GBI Suropati untuk mengikuti Cool Day GBI Suropati yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Juni 2025 pada pukul 6 pagi. Acara akan diadakan di Kusuma Argo Wisata Batu Malang dengan biaya pendaftaran 1-31 Mei 50.000, 1-22 Juni 65.000. Melalui Cool Day ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Segera hubungi petugas pendaftaran atau menghubungi nomor yang tertera di layar. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Diberitahukan, perubahan nomor admin WhatsApp GBI Suropati mengalami perubahan dari nomor 0813-8226-8000 menjadi 0813-9007-8500. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Dengan ini diinformasikan kepada jemaat bahwa akun YouTube GBI Suropati Malang sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada saudara yang mengerti dan dapat membantu untuk memulihkan akun YouTube GBI Suropati, dengan senang hati kami menyambut bantuan saudara. Saudara dapat menghubungi counter gereja dan kami akan segera meresponinya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat memfollow atau mengikuti Instagram media kami dengan nama akun @GBI-Suropati. Saudara juga dapat mengunjungi website gereja kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Yang bersuka cita diberkati ibadah pada siang hari ini melambaikan tangannya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sedikit tambahan pengumuman bagi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa membantu memulihkan akun dari channel YouTube kita yang ada. Karena dari channel YouTube kita sudah memberkati banyak orang bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang punya kemampuan lebih untuk bisa membantu memulihkan akun YouTube dari GBI Suropati, silakan menghubungi Asher di depan. Kami dengan senang hati menantikan kemampuan Bapak Ibu semuanya untuk bisa sama-sama memulihkan kembali akun kita untuk bagaimana kita tetap menjadi berkat di bulan-bulan berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, saya mau bertanya, adakah yang sudah mendaftar Cool Day? Boleh lambaikan tangannya. Yang sudah mendaftar? Habis ini pulang bisa langsung daftar karena biaya pendaftaran tanggal 1 sampai 31 Mei itu berlaku 50.000 untuk per orang. Kalau tanggal 1 sampai 22 Juni 65.000. Jadi segera mendaftarkan diri Anda, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita berfellowship di Batu. Kita mau membangun suasana mesbah Tuhan lebih lagi bersama-sama. Kita saling mengasihi satu yang lainnya karena dengan pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sudah mendapatkan beberapa makan siang dan juga wahana waterpark, ada juga petik buah dan juga ada cangkul. Jadi tidak hanya sekedar bermain seperti tadi, tapi kita juga akan berwahana bersama-sama. Jadi kita akan menjadi keluarga yang lebih erat satu dengan yang lainnya. Yang mau daftar Cool katakan yes. Ditunggu pendaftarannya di meja Asher, amin. Pelaksananya tanggal 27 Juni, hari libur. Jadi tidak ada alasan buat bermalas-malasan. Ayo kita senang-senang bersama Tuhan di Kota Batu. Kalau setiap minggunya di tempat ini, kita senang-senang di Kota Batu di acara Cool Day bersama. Dan izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Transmart? Terma Transmart 2 bisa lambaikan tangannya tinggi. Puji nama Tuhan, bisa lebih tinggi lagi. Ada yang di tengah. Ada yang di belakang, bisa lebih tinggi. Mari jemaat lama kita sambut, kita berikan tepuk tangan. Kami mengucapkan shalom, selamat datang di GBI Suropati. Puji
kalau Bapak Ibu belum berjemaat di tempat lain, mari bergabung bersama kami menjadi jemaat di tempat ini. Bisa mendaftar meja asyar supaya kami bisa lebih dekat menghubungi Bapak Ibu untuk terus melayani Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Percaya setiap kita pasti lebih dari pemenang, amin. Mari kita buka kedua tangan kita tinggi. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai setiap kami. Daripada mara petaka dengan iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau menjawab Haleluya, haleluya. Sekarang siapkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu. Siapkan engkau untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang pulanglah engkau dengan berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus yang akan terus senantiasa menjagai engkau dimanapun engkau berada mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu.